Beginilah orang Jawa Timur. Jadi Pak Tri, Gus Dur, Cak Nur itu produk-produk Jawa Timur. Gila semangat. Pak Tri Surabaya, Cak Nur, Gus Dur Jombang, saya dari Kediri. Tapi kota Kediri terkenal rokok dan tahu, masih kalah dengan kota Jombang. Kota Jombang itu Pak Yudi, kota yang paling komplit. Dari santri yang taat sampai tukang kelotok, tukang ludruk, seniman itu ada di Jombang. Kalau tidak salah, di Jombang ada satu desa namanya Dunia Somombito. Kalau belum berubah ya, Somombito itu dulu adalah hobinya klotuk, main dadu itu loh Pak. Dari dadu yang miniatur sampai dadu yang sebesar kelapa, klotuk. Itu ada di Jombang. Ludruk juga ada. Yang terkenal dulu Cak Durasim pada zaman Jepang. Hadirin sekalian, kami memenuhi panggilan Ibu Omi yang tiap tahun kami selalu kumpul. Sedangkan tahun kemarin kami sedang di luar negeri, makanya tahun ini tadi saya harus buru-buru. Tadi sore saya baru dari Malang, Bu. Dan besok pagi saya ke Manado. Kita sepakat hari ini kita berkumpul untuk haul Cak Nur pada tahun ke-12. Di Jawa Timur, orang tua-tua dan mertua bercerita begini, "Ger, wong urip kuwi mung mampir ngombe. Nak, hidup itu hanya singgah minum. Baru nanti setelah kematiannya dinyatakan berpulang, pulang ke rumah sendiri." Cak Nur telah pulang ke rumah sendiri 12 tahun yang lalu. Rumah yang kita bangun di dunia ini adalah rumah bersama, rumah keluarga, rumah makan, rumah ibadah, rumah sakit, rumah tahanan, rumah bersalin, dan lain-lain. Tapi itu semua adalah belum rumah sendiri. Baru ketika meninggalkan dunia ini disebutkan pulang ke rumah sendiri, pulang untuk selamanya. Tidak lagi mung mampir ngombe, tidak hanya singgah minum. Yang diidamkan adalah pulang dengan tenang. Tadi dengan Pak Tri Bante, orang tua-tua dulu pesen, wong urip kuwi sing sumeleh, supaya nanti pada waktu pulang itu dengan tenang. Dalam bahasa Jawanologi, Pak Yudi, maaf ini karena ada orang besar di sini. Meskipun manusianya kecil, tapi ini sahabat satu ini manusia kecil berkepala besar. Harap dicatat deh, ingat bedanya manusia kecil besar kepala dengan manusia kecil berkepala besar. Kalau manusia kecil besar kepala sombong, tapi kalau manusia kecil berkepala besar artinya otaknya itu besar.
Itulah Pak Yudi. Isinya macam-macam. Hadirin sekalian, jadi meninggal yang tenang dalam bahasa Jawanologi itu dikatakan winah yoe ngasepi sumu suping rasa jati. Apa ini? Karena filsafat itu jubat mumet. Kalau gampang namanya eksak. Winah yoe ngasepi itu artinya pada saat yang sunyi, yang sepi, itulah rasa itu menyusup. Winah yoe ngasepi sumu suping rasa jati ibarat matahari terbenam di sore hari pada saat yang sunyi. Dan itulah cita-cita hidup yang terluhur. Dalam bahasa pesawat namanya soft landing, bukan jemping landing. Jadi pulang dengan tenang. Sumu suping rasa sejati, tidak mati disiksa, tersiksa, atau dipaksa harus mati. Dan itulah cita-cita luhur pesan orang tua. Karena itu Cak Nur telah berpulang dengan tenang, meninggalkan warisan banyak sekali buat kita. Hadirin dan hadirat sekalian, di dunia ini seseorang bisa dikenal, mengenal, dan terkenal dari 3 hal, yaitu namanya watak. Kalau di Jawa Timur, karena ini orang Jawa Timur, jadi ya, watak itu sekurang-kurangnya ada 3. Dan watak kalau di Jawa Timur beda dengan watuk. Bedanya kalau watuk bisa diobati, tapi kalau watak sulit disembuhkan. Apalagi wataknya watuk-watuk. Ketiga watak ini, 1, idealis. 2, dinamis. Yang ketiga, pluralis. Yang saya tahu ini. Kalau Bapak Ibu lebih tahu lebih banyak lagi, ya itu yang saya tahu. Idealis adalah paham yang patuh tunduk menganut pada bahasa baku buku yang kaku dan wagu. Sehingga menurut bahasa buku, sesuai dengan dunia keilmuan secara akademisi, begitu kurang 1,1 koma dinyatakan salah. Tidak sama dengan dirinya dianggap musuh. Itulah kalau idealis. Yang kedua, dinamis. Dinamis biasanya tidak mempunyai ideologi sendiri yang kuat. Untuk lebih mudahnya menghamba saja kepada kaum kuasa. Supaya mendapat suasana yang aman, nyaman, dan mapan, harus menunjukkan muka yang baik di bawah atasan. Jangan sekali-sekali mencoba membuat cacat di mata atasan, habis karirnya. Ngeri itu. Nah, karena itu kaum ini jumlahnya lebih banyak. Karena sak Jawa Timur yang pemikir siapa? Gus Dur, Cak Nur, Pak Tri. Yang banyak itu lebih banyak manut, nunut, derek dengan kaum kuasa. Karena itu kaum ini kadang-kadang di hadapan atasan itu sulit dibedakan. Dia itu menghormat apa menjilat. Yang ketiga, pluralis. Pluralis ini perpaduan antara idealis dan dinamis. Dia mempunyai pendirian sendiri yang sangat kuat, tetapi bisa bergaul dengan banyak kalangan
secara mudah, dengan baik dan tidak pilih-pilih. Inilah orang-orang pluralis. Dari tadi diungkapkan bahwa Cak Nur bisa bergaul dengan siapa saja, tidak pilih-pilih. Saya biku bersahabat dengan Cak Nur, dengan Gus Dur, dengan Mas Yudi, Kang Yudi, dengan Pak Tri. Saya biku bisa ngaji. Tapi Pak Haji Yudi ini belum bisa biku. Orang pluralis adalah berbasis spiritualitas. Secara naluri dan nurani memancarkan nilai spiritualitas, dekat dengan yang atas. Karena itu berbeda dengan yang berbasis materialitas. Orang-orang spiritualitas menempatkan harga hidup di atas harga diri, menempatkan harga diri di atas harga materi, materi di bawah. Untuk itulah orang-orang spiritualitas, orang pluralitas ini dirinya mau bekerja untuk orang lain, karena itu dirinya menjadi milik orang banyak. Biasanya cerdas, kerja keras, tuntas, totalitas, ikhlas dan waras. Berbuat baik sekalipun tidak bersungut-sungut untuk minta dibalas. Itulah pluralitas. Karena itu agak berbeda dengan yang berhamba pada materialitas. Dia sebaliknya menempatkan harga hidup di stop toh? Ya. Iya. Memang begini, saya tahu juga. Orang-orang bijak bestari itu bercerita, orang yang banyak ngomong dengan mulut, hatinya bisu. Karena itu kalau ngomong terus, lah saya diminta untuk omong ya. Nah, jadi hadirin sekalian, bedanya orang pluralitas dengan materialitas. Kalau orang plural, prinsip tegas, sikap tidak keras. Tapi kalau orang yang berbasis pada materialitas, sikap keras tapi prinsip tidak tegas. Karena kadang-kadang kalau ada apa-apa, kejadiannya belum selesai sudah membacakan pernyataan, sikap keras, mengutuk keras, bersuara keras, tidak ada maaf begini kecuali ada uang saku. Itu prinsipnya. Sebagai yang terakhir Mbak, terakhir ini ya. Saya tahu sama Mas Rosi dikasih 10 menit. Nah, ya. Sebagai yang terakhir, sama-sama lahir dari Jawa Timur, tapi ternyata pilihan hidupnya berbeda. Saya, Gus Dur, Cak Nur berbeda. Tapi mempunyai kesamaan, orang-orang Jawa Timur itu gila semangat. Karena kalau di Bali itu memang gila jimat. Hidup adalah pilihan. Saya menjadi biku pilihan. Cak Nur jadi ilmuwan dan cendekiawan, pilihan. Gus Dur menjadi orang yang pinter, bener, kober, pilihan.
pinter secara ilmu, bener bisa diterima oleh orang banyak. Kober artinya entengan. Tidak banyak orang entengan kayak Gus Dur itu. Lah, pilihan saya jatuh pada jadi biku. Apa itu biku? Biku adalah manusia 3 at, Pak. Manusia 3 at. At pertama taat. At kedua kuat tirakat. At ketiga selibat. Selibat artinya tidak menikah. Nah itu yang Pak Yudi tidak berani. Ini kalah 1 poin ini. Nah. Dulu waktu di DPR kalau kita guyon dengan ini Pak Akbar, stafnya dipanggil, kamu datang sini, Bante datang. Wah, apa yang Pak Akbar? Satu yang saya belum berani jadi biku kayak Bante. Hadirin sekalian, at yang kedua adalah taat. Taat hukum. Hukum itu sekurangnya ada 3, hukum adat, hukum negara, hukum alam semesta. Barang siapa bekerja sesuai dengan hukum, dia selamat. Barang siapa menyimpang dari pekerjaannya hukum, dia akan menjadi korban keadaan. Dan dari 2 hukum tradisi kebikuan itu namanya sila. Kalau Pak Yudi Pancasila, kita punya Pancasila sila. Dari Pancasila itu dijabarkan, dibagi-bagi, disap-sap menjadi 227 sila. Itulah makanya kalau sudah tidak taat, ya dia akan dikembalikan kepada masyarakat. Yang membedakan biku dengan umat karena taatnya pada sila itu. Dari 227 itu Pak, 1 at yaitu kuat tirakat. Karena 227 itu salah satunya adalah cara makan. Dalam kehidupan biku mempunyai 2 tradisi cara makan. Yang satu namanya vegetarian, yang kedua namanya atasila. Vegetarian yang dibatasi makanannya hanya makan sayur tanpa daging. Atasila yang dibatasi waktu jam makannya. Dalam 24 jam kami para biku ordo saya hanya mempunyai waktu makan 6 jam. Dari jam 6 pagi sampai jam 12 siang waktu setempat. Selebihnya itu sudah tidak makan lagi sampai besok hari. Karena itu sampean punya acara ngundang biku sore hari, itu artinya cerdas. Nggak usah repot-repot nyepake pangan gitu kan. Nah itulah yang membedakan pilihan hidup saya jatuh pada biku sebagai manusia 3 at. Dan Cak Nur, Gus Dur menjadi manusia yang hebat, ilmuwan, cendekiawan. Ilmuwan bahasa buku, cendekiawan orang yang menerjemahkan bahasa buku kepada kehidupan sehari-hari. Ilmuwan kayak ahli hukum tusuk jarum, kalau cendekiawan seperti dukun pijet. Ilmuwan tidak berani sembarangan, salah tulis keliru, seperti ahli akupuntur. Tasak salah tusuk mati. Tapi kalau dukun pijet mek sana mek sini mek sana, tapi malah ngangeni. Terima kasih, dah tak pulang ke sana aja.